Baik Dr. Sutoto, semakin mencerahkan kita di dalam masalah informed consent ini. Mungkin saya tinggal dulu sebentar Dr. Sutoto, beralih ke Dr. Joni. Nah, Dr. Joni sebagai praktisi dokter bedah ya, mungkin sudah mengalami dari zamannya dahulu ya. Artinya zaman kita belum terakreditasi. Surat izin operasi. Ya, jadi saya mau tanya sedikit Dr. Joni. Bagaimana pengalaman Dr. Joni tentang pengisian informed consent? Apakah ada kesulitan di dalam pemilihan narasi agar mudah dipahami oleh pasien atau keluarga? Silakan Dr. Joni. Baik, terima kasih Dr. Boyka dan salam selamat siang buat sahabat bedah teman-teman saya. Ya, memang dalam pemberian informed consent ini kan tujuannya ini bagian dari informasi ya. Informasi itu adalah disampaikan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi baru berhasil kalau yang kita sampaikan itu sampai ke pasien atau keluarga pasien. Jadi memang pemilihan narasi penting karena pasien kita tuh range-nya luas pengetahuannya. Ada yang tamat SD, tamat SMP, ada yang universitas. Jadi bisa dipilihkan bahasa yang dipahami. Nah, saya kan bekerja di Karawang nih. Ya. Nah, di Karawang itu ya kita banyak berhadapan dengan menengah ke bawah lah ya. Kecuali kalau saya ketemu, pernah juga saya bekerja dengan SOS Medika, itu pasiennya orang asing, itu lebih mudah ya. Sulitnya bahasa Inggrisnya kita. Nah, kita cari bahasa memang jangan terlalu medis sehingga dia bisa paham, tapi tentu kita jelaskan tentang perjalanan penyakit, fisiologi. Yang paling sering saya gunakan adalah perumpamaan. Ya tadi yang seperti dikatakan Dr. Sutoto, jangan sampai dia menyerah 100% sama kita, pasti aman. Nah, jadi kita menjelaskan operasi ini seperti kita naik pesawat. Ya, pesawat itu risiko yang paling berat jatuh pesawatnya kan, tapi nggak mungkin jatuh pesawat kalau pesawat itu dipelihara dengan baik, diperiksa dan sebagainya. Itulah yang dikerjakan. Saya sudah menyiapkan pemeriksaan dan kemudian obat-obat disiapkan, jadi aman. Memang ini kita bergerak di dua ekstrim saya rasa. Terlalu kita takut-takuti, pasti ini mundur tadi seperti kata Dr. Sutoto. Tapi kalau kita terlalu gampangin juga bahaya. Mudah beres ini beres. Nah, itu bahaya. Kalau terjadi sesuatu komplikasi, apalagi kalau sampai meninggal, kita ditutup. Dokternya bilang mudah kok. Tapi kalau kita bilang, wah ini semua bisa aja kita sebut, ini risiko mati, gagal juga. Jadi memang pemilihan itu bagus di antara itulah. Jangan terlalu ekstrim, tapi jangan juga membundahkan, tapi gunakan bahasa yang dikenal oleh pasien dengan analogi-analogi, gitu kesimpulan saya. Baik, terima kasih Dr. Joni. Mungkin kita lanjutkan lagi bahwasanya seringkali kita melihat dokter itu sangat tergesa-gesa. Ya, apakah ketergesa-gesaan ini bisa menyebabkan, artinya tidak memplot waktu yang adekuat, ini menyebabkan komunikasi yang kurang, Dr. Joni? Nah, tergesa itu kan ada dua kemungkinan. Tergesa karena operasi itu memang darurat harus dikerjakan. Nah, itu bisa sampai kadang-kadang kita dari UGD itu langsung dibawa ke kamar bedah, baru kita sempat bercerita dengan pasien secara lengkap di kamar bedah sambil disiapkan. Nah, itu tergesa. Yang nggak boleh itu tergesa dokternya, pengen cepet-cepet pergi, cepet operasi, akhirnya seadanya. Itu bahaya menurut saya. Kalau tergesa karena memang pasien itu darurat dari IGD, itu wajar aja. Jadi sambil disiapkan, pasiennya dibius, diimpus dan sebagainya, kita bercerita dulu dengan keluarga pasien. Itu jawaban. Jadi artinya harus dibedakan mana yang elektif, mana yang emergency banget. Betul. Ya dokter. Ya jadi kalau pada yang operasi elektif sebaiknya buatlah waktu yang adekuat, adekuat lah ya. Jadi sehingga tidak ada lagi pertanyaan tadi yang penting. Jadi kalau ada pertanyaan kita harus jawab. Jadi bukan satu arah. Sebenarnya Dr. Sutoto bukan satu arah penjelasan, beri kesempatan dia bertanya. Sama menanyakan apakah sudah paham betul. Ya. Baik, Dr. Joni, sekali lagi kepada Dr. Sutoto, masih seputar pemilihan narasi ini, Dok. Apakah menurut dokter bagaimana mengkomunikasikan dan pemilihan narasi yang baik ini? Ini kan satu soft skill yang harus dikuasai oleh seorang dokter ya di dalam sebelum melakukan tindakan. Kira-kira bagaimana anjuran Dr. Sutoto mengenai masalah komunikasi ini, Dok, di rumah sakit? Silakan, Dok. Yang perlu teman-teman dokter bedah ketahui adalah
sebagian besar tuntutan-tuntutan kepada dokter itu penyebabnya adalah miskomunikasi. Lebih dari 80% adalah miskomunikasi. Sehingga informed consent ini yang terdiri dari dua bagian tadi, bagian pemberian informasi dan bagian persetujuan. Pemberian informasi ini harus tadi yang disampaikan Pak Joni tadi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti pasien. Nah, tentu saja ini kita mesti mengidentifikasi nih pasien-pasien kita ini dari bahasa apa itu ya. Jadi kemampuan menyerapnya ya, Dok. Ya, satu itu. Yang kedua tadi kita menyiapkan bentuk penjelasan yang terbaik secara tertulis tadi. Itu sudah disusun yang terbaik secara tertulis, yang nanti dari situ kalau kita sering baca, kita akan bisa mencari kalimat-kalimat yang menyejukkan, menenteramkan pasien, memudahkan pasien untuk paham, tapi tetap mau mematuhi prosedur-prosedur yang akan kita lakukan. Bisa juga misalnya untuk suatu tindakan yang kalau tadi ya life saving, itu informed consent di belakang harus mengutamakan life savingnya. Tapi secara verbal bisa ya, Dokter. Ya, dan apalagi kalau pasien tidak sadar, ya itu kan harus mendahulukan tindakannya. Informed consent di belakang dalam arti ini peraturan perundang-undangannya menyebutkan semua tenaga kesehatan itu harus melakukan tindakan life saving. Ya, itu harus. Jadi tidak boleh meninggalkan itu. Sebab pernah terjadi nih ya di sebuah rumah sakit daerah, suatu pagi di IGD masuk seorang pasien hanya pakai celana pendek, pakai sepatu cat, itu pakai kaos, masuk karena tertabrak mobil dan ada persangkaan perlukaan di dalam yang harus segera dioperasi. Kebetulan dokter ya bedahnya kurang paham tentang informed consent. Pasien tidak sadar dan tidak tahu nih keluarganya siapa. Dokter tidak mau melakukan tindakan karena informed consent-nya belum ditandatangani. Nah, ini kan tidak boleh begitu. Nah, ini di kasus ini betul itu. Aku nggak mau operasi nih, belum ada informed. Keluarganya mana? Keluarganya nggak ada. Terus sampai sore, akhirnya itu pasien meninggal. Sore-sore meninggal. Nah, orang-orang rumah sakit pada lihat kan siapa yang meninggal. Ternyata itu suaminya salah seorang dokter spesialis di situ. Yang pagi-pagi lagi jalan, lagi lari pagi, ketabrak. Nah, ini kan menyesal. Sangat tragis. Sangat tragis. Karena tadi life saving itu informed consent belakang nanti setelah pasien sadar dan harus ada saksi sesama dokter. Jadi nanti tanda tangan juga bahwa ini memang butuh tindakan segera. Jadi nanti dokter lainnya ikut tanda tangan. Jadi ada saksi dokter juga. Itu bagian yang penting. Jadi tadi kembali lagi ke komunikasi. Seringkali dokter bedah itu menganggap bahwa technical skill itu nomor satu. Ya, itu nomor satu ya. Tapi soft skill, apalagi kemampuan keahlian komunikasi itu menurut saya jadi nomor setengah. Karena sebelum melakukan tindakan kan harus berkomunikasi supaya pasien nanti mematuhi semua sarannya, supaya pasien merasa tenang, supaya pasien juga paham bahwa dokter tidak bisa menjamin semuanya. Ini yang bagian yang penting, bahwa dokter itu hanya menanggung proses karena output itu Tuhan. Sehingga ada nih kolega saya yang setiap mau operasi, kalau pasiennya sadar diajak doa bersama dulu. Kalau pasiennya tidak sadar, dia keluar menemui keluarganya, mohon didoakan dulu ya, semoga berjalan lancar dan pasien sukses. Sehingga keluarganya pun sadar bahwa dokter tidak menjamin semua, Tuhanlah gantungan kita.
Sehingga kalau kemudian pasien meninggal, dokter itu lebih tenang karena pasien dan keluarganya sudah paham bahwa dia tidak menjamin seluruhnya, ya tidak menjamin hasil, ya bisa hanya persentase bisa ya kan, tapi 100% milik Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Dokter Sutoto. Jadi begini Dok, kita ini di perhimpunan ini kan artinya kita ini dihilir. Jadi kita mendapat tenaga-tenaga yang sudah diajarkan di hulunya. Jadi artinya di pendidikan. Nah, pada masa-masa residensi, apakah menurut dokter, saya tertarik sekali bahwa tadi di hulunya itu kan seringkali yang diajarkan kan hanya teknis, kemampuan teknis, skillnya saja, tapi soft skillnya agak terbelakangkan. Jadi bagaimana menurut Dr. Sutoto, sebaiknya di hulu kita sebenarnya sudah mulai mengajarkan soft skill ini agar kita di hilirnya sebagai perhimpunan sudah mendapatkan yang memang siap tenaga yang siap untuk melakukan. Silakan dokter. Ya, saya kira pendidikan kedokteran itu tidak boleh hanya teknis medis saja, tetapi justru soft skill itu yang akan meningkatkan hubungan antara dokter dengan pasien, ya. Tadi komunikasi efektif, misalnya bagaimana berbicara agar mudah dipahami, dimengerti oleh pasien, tidak berpanjang lebar, empati. Nah, ini juga harus dilatih ya. Karena dengan empati itu kita dokter akan mendekatkan hati kita dengan pasien. Sehingga merasa bahwa kalau nanti ada apa-apa, memang dokter di pihak kita, di pihak pasien. Itu bagian yang tidak kalah pentingnya ya, sebagai contoh soft skill itu. Dan itu mestinya sudah ada di pendidikan baik di strata 1 maupun juga spesialis itu harusnya sudah ada. Kalau misalnya belum, sekarang kita bisa belajar dari internet tentang soft skill ini. Banyak sekali contoh-contoh. Saya mendapat pengalaman ya waktu dulu masih mahasiswa, itu belajar dari sebuah buku yang mengajarkan soft skill yang kemudian saya merasakan buku ini menyebabkan saya kemudian merasa sukses untuk menangani pasien karena pasiennya cukup banyak. Saya merasa sukses bergaul dengan masyarakat. Saya merasa sukses kan merasa dari perasaan kita sendiri kan. Kemudian dikasih tanggung jawab untuk mengelola rumah sakit. Itu saya ingat betul karena itu buku itu adalah sebuah buku klasik tentang soft skill, khususnya tentang komunikasi. Judulnya adalah How to Win Friends and Influence People. Itu karangannya Dale Carnegie. Itu buku yang usianya sudah 83 tahunan. Sekarang sudah keluar edisi barunya, How to Win Friends and Influence People in Digital Age, di abad digital. Jadi sudah ada tambahan di abad digital. Terkenal itu buku itu. Itu kalau kita pelajari satu persatu, dipraktekkan, rasanya menjadikan hidup menjadi lebih berwarna, lebih kemana-mana, punya banyak teman. Dengan pasien itu tidak pernah menganggap bahwa pihak pasien, pihak dokter, enggak. Tapi kita adalah dalam satu kubu untuk bersama-sama mengobati, mengurangi penderitaan pasien, menyembuhkan penyakit pasien.